Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil jurus fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, itu surat As-Sajadah. Pagi tadi saya kuliah subuh di Masjid Al-Hakim tepi laut. Imamnya membaca surat ini dan kemudian sampai ayat berbunyi wahum la yastakbirun, semua kita sujud ke bawah tanpa ruku dulu. Maka dibaca bersama-sama sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Bangkit lagi, disambung ayat itu. Setelah sampai di ujung ayat itu ruku. Ayat yang saya baca tadi itu di antara ayatnya di dalam surat As-Sajadah yang telah dibaca setelah bangkit dari sujud tadi. Apa artinya? Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Manusia, apakah tidak kamu perhatikan? Kami turunkan hujan dari sela-sela awan yang sebelumnya kami panaskan air laut itu dengan cahaya matahari, kemudian dia menguap ke atas. Maka kami tahan berjuta-juta ton air sementara. Kemudian kami datangkan angin, adonan nyobau ke Parak Lawe, adonan nyobau ke Pulau Ai, adonan nyobau ke Pampangan, adonan nyobau ke Limau Manik. Sudah tiba hujan hitam mengandung air yang berton-ton itu, Allah berkehendak siramilah bumi ini. Maka turunlah hujan itu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, yang ingin saya katakan, ya kan, bahwa orang na manggaleh cindue, manggaleh es, ya kan, salaku manusia kurang setujunya hari hujan, ya kan, kurang setuju, tapi tidak ada daya kita. Ada orang mempunyai ilmu di kampung ambo, ini ari namanya, ya kan, kata orang pawang hujan. Itu kalau hari dikehendaki oleh Allah penghujan, itu ilmu pawang hujan itu tidak ada gunanya, tidak bisa. Katanya kita tidak menghentikan hujan, Ustaz, tapi memindahkan ke lain, kita mintaan ke Allah. Di negara lain itu Allah ingin lo menurunkan hujan. Jadi nang kemampuan manusia itu terbatas. Jadi kalau ada jamaah Baitur Rahman nan galehnya cindu es segala macam, biar hujan nari kita baca al-am. Sesudah hujan pasti panen, sesudah siang malam, sudah susah bahagia. Itulah kehidupan ini. Makanya orang Minang, bapak-bapak, selaku adat bahasa di sarak bahasa di kitabullah, dengan kehendak Allah tu nyubuh lo pantun. Tak dapat serempang padi batuang dibalah keparaku, tak dapat bakanda hati kanda Allah nan balaku. Sebab mengenai hujan di dalam ayat yang saya baca tadi, apakah tidak kamu perhatikan? Hujan itu saya turunkan, disiramnya tanahmu yang gersang. Sekarang kan ada pupuk buah, ada pupuk daun bentuk gulonya. Pupuk buah tu bentuk bareh, bulet-bulet. Kalau diserahkan itu di tanaman kita, tapi hari tidak hujan,
itu semakin masih tanah dia. Apa-apa nam pernah tinggal di kampung masuk ketek, masuklah ke dalam sawah. Sawah tu dulu dalam. Di kampung banyak sawah dalam, Pak. Sampai di dado gua atau nama. Dia wak memangku itu badan nak sekarek nampak. Tapi dia ulah pupuk buah tu, Pak. Tanah tu karek. Dah ada sawah dalam tu gini. Itu masih basah. Tapi kalau tanah kering diseraki pupuk kimia itu, maka tanaman akan mati, tidak akan berbuah. Jadi dengan turun hujan, pupuk itu diseraan, apa kata Allah? Tanamanmu itu akan subur. Batangnya gadang dahan nyampak, rantiangnya rimbun, daunnya hijau. Dari salo daun keluar bunga, bungonya putih je bintang timur, bunga jatuh putih keluar. Dari muda sampai lamasak bagalui kilo je timbangan, arago tetakuk dinan mahaj. Coba ulang dan nombor baca tu ni. Kan tak panjang lah tu dah. Ya kan? Sebahagian tanamanmu yang telah panen itu kamu makan, dan sebahagian untuk ternakmu. Apakah tidak kamu perhatikan ini, kata Allah. Itu dalam ayat tu. Afala tubsirun? Apa yang ditanam dan untuk sebagian bagi awak dan sebagian untuk teranak tu Pak Ustaz? Banyak pisang. Tu batangnya lama dijawi, dicancang. Kalau oleh daun pisang, ya kan? Daunnya tu untuk pembungkus lepek bugih telutuknya untuk mainan anak-anak. Dulu mah ada mainan dijual orang di pasar. Kau dari telutuk tu saya buat. Toto segala macam tu bagi lima gadang tu untuk rodanya. Tu bagi sumbu yo kayu. Nah, sekarang orang membelikan mainan siap di pasar bermacam-macam. Itu cucu abot tawara banyak mainan tu lah. 2 hari tangga. Ya kan? Bali dia jelai. Ya kan? Kemudian kalau padi ya, daunnya dimakannya dek jawi. Padi kini Pak, walaupun buahnya lah masak, batangnya mudo. Dia gaya garam seketik, lama dijawi. Anda adonya minta tukar sampai kini. Bara Allah tu kayonya sayangnya Jawa. Dah, lalamona dia makan daun padi lo, kok udah lo lah barehnya lo di delay. Kok itu kecil jawi apa kan awak? Betukar le, dia ambolo buah padi le, dia udah lo daunnya aja. Tapi tidak ada pengana jawi pada itu. Kenapa? Dia diberi oleh Allah tidak berakal. Sapimu itu kamu bisa menyuruh Milo perhati, bisa menyuruh Milo bajak di sawah, dan hari raya korban dia bersedia untukmu disembelih untuk daging korban. Ayo terfikir awak serupa itu nikmat Allah. Awak banyak je lah banyak perangai. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Oh, coba dak masak kita apa? Kinilah santiang lah orangnya masih coba dak masak tu nyubuh bungkusannya rancak-rancaan namanya tu kemasan. Ada balilah dah di Budiman balik. Kira coba dak di dalamnya. Siapa yang memberi petunjuk bisa orang mengolah bermacam-macam itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimanapun keadaan kehidupan yang kita hadapi di dunia ini tidak sesuai dengan selera kita, lidah dan hati kita jangan mencerca. Hujan kau jangan dicerca bu, asa turun hujan tidak dapat na doanya non asli itu alhamdulillah. Walaupun galih ibu cindu Nabi cindu atau awak saya minum ke seperiuknya lah, tak tanah hari itu. Ya. Ya kan? Si tumbuk je batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Inailah ditumbuk kuku tangga, cincin sudah jari lah kedua. Keripangan? Ya kan? Jadi apa yang terjadi kita baca alhamdulillah. Paneh sehari masih negari ko, ya kan? Ange alhamdulillah. Barambui angin kaum muslimin dingin hari tabi selemo alhamdulillah. Nyo ambil laki awak di orang tu bah ke tujuh lah dia nyo. Alhamdulillah.
Kalau laki-laki kan boleh bini dua, malah empat boleh, ya kan? Tak apa-apa. Kerajo ibu berkurang sudah tu. Besok awak senyum pelosok, mencuci kain, ya kan? Bertanah, membuat sam, segalonya lah. Nah, kini lah baginya, ya kan? Jadi baca saya alhamdulillah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, para jemaah kaum muslimin yang saya muliakan, jangankan kita ya, sekarang kan kita hidup sudah di 2023, walaupun tahun ini bukan tahun Islam, Pak, tapi karena segala sejarah tercatat di Republik ini itu dengan tanggal dan tahun Masehi itu. Kita mulai dari bergeraknya pemuda, ada Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kemudian ada lagi bergeraknya pahlawan, disebut Hari Pahlawan 10 November. Iya kan? Kemudian para jemaah, merdekanya kita diproklamirkan oleh pemimpin bangsa yang berjuang mati-matian dengan rakyat. Beliau Bapak Soekarno dan Pak Hatta 17 Agustus 1945. Ya kan? Ketika tanggal 14 khusus di Bukit Tinggi, Pak, itu sudah diserahkan senjata oleh Jepang kepada tentara Indonesia. Ya kan? Nah, tanggal 7 balenya lah tahu negarinya kadi bom, ya kan? Karena nyo malarui na mentikonya Jepang tu, Pak. Malarui, Pak. Anak-anak kadi na rancakku kerajo jenyo tu jo anak-anaknya lagi pulang. Asal pulang anak kadi kerajo Jepang ko lah membawa anak dalam parui tu Jepang tu. Barehnya masuk ke dalam laut, kulonya masuk ke dalam laut, makanan-makanan utama ini. Akhirnya orang sombong itu juga dihancurkan oleh Allah. Dengan jatuhnya 2 bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, mati kutu Jepang. Kini tidak mau perang-perang, hanya membuat onda saja. Nyo jajah awak jo teknologi. Coba lihat dah, Pak. Iya kan? Dulu kan auto Avanza, hanya bagi 3 auto tu gini. Ada Raize, ada Pelos, ada Avanza. Bentuk itu je nya. Bagi nanele, beli ko tu kalau beli ko celai. Awak nyo akai sini Jepang dulu nyo jajah jo sanjato, kini jo trek teknologi. Ada awak lepek pergi tu sambuin. Tu goreng bakwan, jualan lagi pakai udang. Akhirnya tinggal lobak saja. Makanya beli tu orang. Itu dijajah kita oleh Jepang. Kok dibilang dikaji masuk dan terlampau semasa tahun 40, iyo dia 42. Sekutu perang Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih, Jepang berbuat sekandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandai nyo hilangkan kayu di rimbo batilanjang kulit diambil ke pakaian taruh namanya masuk itu. Baju kulit taruh orang bu. Ya kan? Kalau meninggal orang masuk Jepang tu ndak ada kain pangapani jo lapiak pandan. Makan itu tunggu taleh, tunggu keladi. Tu makanan orang. Muju ambo lulaye masuk Jepang. Ndak tu mencuba lah itu. Kini setiap sudut bu ada pecel lele, ada pecel ayam mana ketujuh makan lagi. Ada ayam beremu, ada ayam banyak macam. Dia ayamku kalau lah mati Pak tinggi namanya. Awak kalau mati mai saya namanya. Iya kan, ayam kalau mati kan terkenal namanya. Ayam kepere namanya kayak. Jadi hebat juga ayam dari awak. Awak kalau mati saya lagi. Mai. Lah sembahyang mai tadi. Nah, ada orang lah sembahyang Ustaz Istawardi tadi kau matinya tu. Lah ada orang tanya itu. Lah halui-haluinya Allah salat dan jenazah tadi. Jenazah. Ya kan? Anu kita banggaan di dunia. Dah. Ya kan? Jadi kalau turun hujan alhamdulillah tiba panen
Kita puji Allah terus, jangan mengupat-ngupat kita, walaupun tidak sesuai rencana itu dengan keputusan Allah. Sebab kita tidak berkuasa. Tandanya apa? Ibu kerap kali dan bapak serta saya membaca la haula wala quwata illa billah. Timbul godaan setan dewa untuk tidak sesuai anan terjadi juga ndak awak acape la haula wala quwata illa billah. Kami tidak ada kuasa, ya Allah, yang berkuasa Engkau. Kaum muslimin para jemaah, jangankan kita ya, kita buat 4 contoh. Ibu mendengar tak istri Fir'aun siapa namanya? Siti Aisyah. Taat orangnya atau kafir seperti Fir'aun? Taat. Walaupun suaminya kafir, apakah dia mendurhakai suaminya? Tidak. Tapi dia tetap bertahan satu, apa? Akidah. Di suaminya tidak bisa menyeretnya untuk mempersekutukan Allah. Dan lain-lain lahir batin nyolayani suaminya tu. Ba'a makan nak kalama, ya kan? Ba'a lalok nak kalama, ba'a baju nanarum. Kok paujan nari serupa kini kau nyontam baju ke laundry. Itu istri Fir'aun tak pernah membantah, ya kan? Lupa buat gelai hari itunya pergi ke bumi beli kepala laut, ya kan? Itu. Tapi masalah akidah dia tidak mau, sehingga dia berdoa kepada Allah. Segala kewajiban dan tanggung jawab saya berumah tangga, ya Allah, saya bayarkan kepada suami saya semuanya. Tapi masalah akidah, tolong saya, ya Allah. Dek kueknya akidahnya tu, nyobueannya de Allah berdasarkan doanya dikabulkan Allah. Rumah rancak di samping Allah di Sarugo. Itu kata Rasulullah. Jadi kalau bapak ibu nanti melihat rumah indah di dalam surga, itu rumah Siti Aisyah. Tapi suami dapat kapie, kan ada dapat ketawa tu, ya kan? Kemudian kita lihat lagi yang kedua, Nabi Nuh dan Nabi Lut. Nabi Nuh tu cukup lama berdakwah, Pak, 1000 tahun. Bagaimana kau panjang umur Nabi Nuh tu, orang lumbara dari itu, Pak. Jadi dunia kau lapang. Kini dunia lah sepi, tunggunya pendek. Nanti umur ada Allah dalam dinas mati, sudah nikah mati, sudah pensiun mati. Namun dia ambo kau jarang kanya, ya kan? Lam masuk 15 tahun pensiun lu nyoti nih. Karena doanya di jemaah kok. Kaum muslimin itik bebek goreng, ya kan? Restoran saji, rancak jambatan Suramadu. Kalau janji lai sesuai ke Surabaya, bisa juga kita batam. Dek jadwalnya lai sesuai. Ustaz, lebih mudah Ustaz nan asli ko dari nan YouTube tu leje. Akannya kadang nanti ambo tu. Menyenang nanti orang tu apa lo jawab. Jangan apa kok mencelik orang sakit, biar parah na sakitnya. Deh, agak merah muka mah. Kalau lama makan, atau kadang artinya jam celik orang sakit tiba pak senam menangis, nangis je. Mau celik encik matuang dak orang-orang. Kumukuang lah pucik, badanang lah larui. Zikir-zikir selang tadi, kau ndak kelamuang oleh muju oleh kamari begini. Kau ndak kebasuh dan juang. Tambah parah sakitnya. Tu yang nguak karo namanya. Awak datang digawi orang. Jadi menyenangkan hati orang itu pahala. Kan culah ibu-ibu, orang Minang kok santi yang namanya menyenangkan hati ibu-ibu. Siapa kalau ibu-ibu kan? Bundo kandung. Dah ada kalau setinggi itu di Minang. Ya kan, bundo kandung tu siapa? Kau unduang-unduang ke Madinah. Coba bayangkan. Ditinggikan derajat ibu. Ya kan, bukan untuk isi neraka. Kau unduang-unduang ke Madinah, ke Payung Panji, ke Sarugo, ambam puru aluang bunian, orang nan duduk jusukatan, panyayang jo pakir miskin, paibo jo anak dagang.
Itulah bundokan. Berapa sanjungan kepada ibu itu? Ya kan? Kok memasak ibu nyopuji je dia orang. Satitik santan dikuali masak randang siku ke bawah. Apa hebat. Nah, di negara lain itu tu bu. Di Minangkabau tu. Lah masak nasi di tanah. Bare 10 tan bun Aceh di kakak jauh-jauh jari di indang-indak barata. Kutiko menyamu padi masih di ambun tengah malam. Lambok dek paneh tengah hari. Di indang-indak barata ditampi indak badadak. Sagantang bareh dia anak kanyang laurang seminang. Siapa nak dapat pujian seperti itu kau ndak ibu-ibu? Ambok bat anak tu kalau ndak lambi nasi akare. Kalau ibu ndak bantu kambang bunga limau nasi tu. Samalah do ibu buik jo tomatnya tapi banyak asamnya, banyak nasi habis dem. Atau kepandaian ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu disanjung hebat, jangan ibu-ibu menjatuhkan harga diri. Akhirnya matanya mau ke ibu-ibu, pak, awak kan sama apa konya? Dia namanya interaksi ya. Manan murah mencaliak pao ibu-ibu kini jo pao ayam kampung. Murah mencaliak pao ibu-ibu. Ayam kampung kalau di kota gua harus pulang lo ke kampung di kaja lo. Nyok kuek lari ayam kampung tu pak, sebab nyok latihan mengakeh taruh. Kalau ayam meras kami itu saja ngedoyok gitu. Di kaja kiro ndak mu ada mengalah buangnya tabang, tapaso dicari atah je milekui. Seraan. Ada jinak-jinak. Sudah dicakau. Kalau ayam meras sampai celik di mana buat nyopaci tu hanya putuan liye tu. Bismillahirrahmanirrahim masuk drom. Dah itu. Ayam kampung harus berdua pak. Lebih-lebih ayam jantan dan santiang kuku tu. Disusun kapaknya tu di bawahnya kakinya dikawek. Iya kan? Sudah tu nan kamandabi aja pisau memaci lo tangannya cie awak tukang paci lo cie adelo keluar tu. Tak bisa semua ayam meras tadi tu kareh. Ayam merasukannya itu saya orang kulitnya itulah dagingnya saya nampak le lasu di kubak. Ayam kampung tak bisa, dia buih jo ayam ngek baru dibului kulitnya lah habis bulunya baru dianjak kulit tu baru nampak paunya. Tapi kalau mencari pau Indo-Indo gini apa isalah ke bandara pergi ke mall mengangkang saja duduk di bangku-bangku tu hanya turunan narago dirinya. Ambo acok na nampak gini dek cok ni ke Betabang. Ni kan? Ni kalau nampak sekali nak baru pak baca subhanallah. Dua kali jangan jeli aja ke sana kena lain lah. Jadi nang kedua Nabi Nuh dan Nabi Lut. Sepanjang tu umurannya pak. Dak bara orang nak mau ikut je nya. Nabi Lut nan payahna. Umatnya rato-rato jadi agen LGBT termasuk bininya. Ya kan? Akan balik tantangan kita menyampaikan dakwah kepada orang lain. Betul istri Nabi Nuh. Lah sudah orang didakwahi mode kini kok pak. Akanlah pulang Nabi Nuh. Istrinya pergi lai. Andaknya kaman support. Aku ndak. Kemari suami yang tadi, yo aja kecil itu percaya ibu jawab pak percaya. Onde pak bu yola parah pak le. Ambo istrinya kali tu pak lah ibu. Istri itu salah pihak seketiduran sebentar sekarang lu. Ambo ndak percaya yo suami ambo tu tali satunya mana nala putih. Jadi dengan anak kecilnya masuk ngarai pak ke koja. Acu itu kerajaan ini murtad lo orang tu balik. Ketika banjirlah tiba Nabi Nuh ko tatap ibu ke bininya walaupun tak patut. Dia naiklah ke kapal tua negari ko katarandam sadonyo jo puncak-puncak gunung. Naiklah ke kapal awak lama berumah tangga bertahun-tahun. Ndak kepatuh ke agama ambo ndak lah naiklah ke kapal. Ndak sampai hati yang buat dia di lamun ombak. Aja wehnya. Nuh, angkut kau rangkek je kapal beruang tu rangkek lah. Dia nak ajak lu naik katil lah. Dia bisa berjalan seorang. Akhirnya istrinya itu mati ditelan banjir.
Bertanya bawa ke ibu-ibu cik. Lihat. Tanya tak barik gitu. Dilataan adolah Nabi di zaman awak ko. Dapat ibu dijodohkan de ayah ibu jo Nabi. Nabi suami ibu kadang tidak. Mangga Nabi RT suami awak lah kadang tidak. Tanyalah ke istri RT kan. Bu, ada nan RT. Ya kan? Kalau hati tertutui hidayah hendak dapat itu. Jadi Nabi suami kan membawa awak ke dalam surga hendak kadang hatinya inginnya masuk neraka. Akan tak dapat berkata awak terus. Siapa tu? Nabi Nuh, Nabi Lut. Nah, ada nama malang pak. Mudah-mudahan tak ada awak nanti itu. Nauzubillah min. Siapa? Abu Lahab jo bininya. Abu Lahab jo bininya pak masuk neraka keduanya pak. Di mana Ustaz tahu? Bacalah ayat Quran. Tabbat syada abi lahabin ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Aku nyeleh wa mra'atuhu tu bininya padusinya induk barenya. Kalau di kampung ambo dibaso amai pajak anakku pajak mandehnya amai masuk neraka keduanya. Padahal Abu Lahab itu paman Rasulullah. Jadi de Allah bukan kedekatan apa namanya familiar ya. Ndak itu yang dipikirkan Allah do ketaatan ke beliau. Walaupun paman Nabi, istri Nabi, anak Nabi, kalau menantang Allah masuk neraka. Jadi Pak jangan mencuba-cuba mendoa Abu Lahab tu Pak. Kita doanya lah Abu Lahab kok boleh berubah pengen Allah. Jangan Pak enggak apa. Lah ditetapkan di Allah. Nan rancak tu siapa Ustaz? Nan lai dapet kelop dah. Nabi Ibrahim jo bininya. Kedua-duanya masuk surga. Bab itu orangnya taat. Tiap hari Nabi Ibrahim jo bininya tu masan catering bu. Jadi orang catering hidup ekonominya. Nyo kayo bu. Keinginannya setiap hari kok magi orang makan. Tiap hari Nabi Ibrahim. Tak ada orang bawa amplop tu dah. Kini kan ada juga medan makan tu pi orale, pi bawa amplop ah. Aji tu Ibrahim nang kini. Nabi Ibrahim lu ndak. Iya kan? Saboknya kayo-kayonya tu nyo pagunong kan baik tu. Akini bertanya lambo ke ibu-ibu balik kan itu contoh-contoh tadi tu Ibu Aisyah taat masuk surga di rumah rancak tapi dapat suami kapi kan indak sadonya bisa dapat dawak terus. Nabi Nuh nabi dijamin masuk surga tapi dapat bini kok dapat kan sama masuk surga bini itu jawab itu je bini dalam surga tu pindah dapat dari Nabi Nuh ya kan. Abu Lahab nama mana masuk neraka keduanya je bini. Anak mana ibu pilih? Serupa istri Fir'aun, serupa Nabi Nuh dan Nabi Lut, atau serupa Nabi Ibrahim, atau serupa Abu Lahab? Nabi Ibrahim. Yo. Pinyo apa bini dua? Lain talok dia buat meniru itu. Bininya nang kedua tu bininya nang pertama mencarian. Tapi cerita ko harus diulang supaya awak jangan gagal paham kecil orang gini. Kalau Ibrahim nang kini babini ko kan kemauan ninyo. Maya ayak bini. Siko bini cik. Nabi Ibrahim tu babini cik lai indak dek nafsunya. Ya kan? Inyo kayo taat bakorban saja 100 ikua sapi hari raya korban. 1000 ikua kambing. Kok talu aja ni sabui dah. Sadang Jawi 100 ikut. Ya kan? Tapi anak tak ada. Atamaduang manuang lah nyo duduk. Istrinya Arif. Kau nak ibu tiru Arif sebagai istri. Ya kan? Nyo dak ke suami kau nyuri-uri baunya. Bang.
Kalau cara dia awak di Minang, di mana gajah menyubarang bang, mengkokaru haye di muaro. Artinya ambo cali abang sedih asababnya. Nabi Ibrahim ko jujur senyo kita lah tua-tua dia lu dapat anak, ambo kok dapat jadi nabi anak awak. Tapi anak tu mana tak ada. Menangis lo bininya kau. Tersinggung dinda dia ambo bang kau nangihin dak. Dak tersinggung. Cuma ambo lah lama kropos dek lagai monopos. Ya kan? Tak mungkin ambo beranak lah. Tapi ambo cari laki-laki lah tua, badannya sehat, fisiknya sehat. Babini mudanya beranaknya dah. Tak itu dah. Biarlah ambo berkorban untuk dah, korban perasaan. Ku indah iko padi aku mada sakitnya di sini. Akan ada laku sering. Tapi dia udah ingin dapat anak. Ambo berkorban untuk udah. Babini lah udah cik lain. Ambo mencarian. Sia kata Nabi Ibrahim, anak angke awak dahulu si hajir. Kini nyolah gadis remaja taat. Kalau malu dah melamar, biar ambo melamaran untuk dah. Itu sebabnya Pak. Tapi lah bara lamonyo bininya ndak bergaul jonyo, ndak mengandung lah 75 tahun. Ibrahim nang kini, iya kan? Temo jo bini itu baru mani tu. Iya kan? Beranak nanalun hanya bini aja lah. Para lawe ni cik perlu air cik disukai cik. Nya pada kek eh. Iya kan? Nikah Nabi Ibrahim. Dapat anak Nabi, tapi yang mintanya Rabbi habli minas salihin. Beri saya anak yang saleh. Sesuai permintaan dia diberi oleh Allah. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Jadi awak kau nak baik-baik lah minta ke Allah Pak anak tu. Jadilah anak ambo anak nan taat. Ya kan? Kok jadi pejabatnya, jadi pejabat taat, tak indahnya dari nombor buruk. Kok orang menggalihnya tak kau ngicuh timbangan. Ya kan? Tu nak taat. Atandonya batu saat Allah menyebutkan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Diberi dia anak yang penyantun. Bara Nabi Ibrahim mendabi jawi ti orang korban 100 ikut kambing 1000 ikut anan sakali kau nyuji di Allah anak kau disuruh korbankan anak cik kau umurnya 11 tahun ingin awak anak kau jadi nabi kira umur 11 disuruh nabi di Allah berawari ujian tapi proses itu melalui musyawarah mufakat sebab perintah kau samar melalui mimpi lah 2 malam bermimpi hanya sampai ke bininya sebab anakku kan anak berdua kok dia yo bang abang lah 2 malam bermimpi untuk korban tahun kini ndak sapinya suruh nabi ada Allah lah anak awak kok bah menurut pendapat adinda karena abang tu rasul mungkin ikoyo mimpi dari Allah pintu jelasnya kita cari lah 2 malam aja. Kadang-kadang kan ada mimpi bisikan setan. Jadi kalau ada bini mausul muda itu kita dah ngampak. Anak tu kan anak berdua jam bak kata awak saya walaupun awak kepala rumah tangga keputusan di den yang satu lo kau ngecek lain anda boleh betul. Iya kan? Lain terangah dapat tau. Tidak mentang-mentang awak kepala rumah tangga bertangan basi saya. Ayo kita cari lah dia. Cari 2 malam. Berulangnya mimpi kau lihat. Hati-hati selah bang nyampe ke anak awak umurnya 11 baru bang. Dicarilah kata-kata narancak dek Nabi Ibrahim. Dipanggil. Ya bunaya. Wahai anak buah hatiku. Inni ara fil manam. Sesungguhnya ayahmu ini melihat dalam mimpi. Apa yang ayah lihat? Anni azbahuka, untuk korban tahun ini engkau disuruh sembelih oleh Allah untuk pengganti sapi. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu nak? Itu kan tak lo paksaan tu Pak.
Waang anak dia lah berapa banyak pitih dan Nabi untuk mencari anak. Kini waangnya suruh Nabi ada Allah muang tak nak muang dan pisang kepaluang jawab anak. Itu paksaan. Apa jawab anaknya? Qala ya abati fa'al. Di mana bisa kami baca itu Ustaz? Surah As-Saffat mulai ayat 100. As-Saffat ayat 100. Kerjakanlah ayah ma tu'maru sesuai jo perintah Allah. Satajiduni, ayah akan mendapati saya insyaallah dalam keadaan sabar menerima ini. Apa ujian nak hari raya haji besok letal bisa serupa Ismail ku anak awak. Ambo kan ustaz ko pak, ada anak ambo enggak panyantun tu lo acok menelepon awak Panggala, Panggara. Nyo di Cakung Jakarta tinggal. Namanya Fadli, yo ya. Hari raya haji besok Allah memimpi serupa Nabi Ibrahim. Fadli nang kadi Nabi untuk korban hari raya haji besok. Sebab Fadli nalai gak gapuat ba pendapat Fadli je. Mungkinnya ndak kawerang gambo manyo balik an seton. Ya. Ayah kalai gapuat je. Minum teh talu setar. Ayah lah 70 lebih. Ko ayah jadi Nabi ba. Ambo lama masuk ambo le umur ambo sampai 1 baru je. Apa pengenal? Ya kan? Ini. Jadi dengan keterangan ini kalau itu nanti jadi lah menikah 75 tahun tidak dapat anak. Suami rindu ingin punya anak. Itu tidak bakal diizinkan doh. Malah ditolong mencarian. Lihat tengah deh bu doh. Apa-apa kalah jaleh lo tu 75 tahun. Sudah nikah nak dapat anak. Kalau itu enggak dapat tau. Cuma ikut 75 hari sudah nikah. Tidak ada dapat anak. Ya kan? Awak ini cek lain. Itu kata nama. Ya kan? Nah, jadi tidak ada yang bisa menurut kita di dunia ini. Tapi menurut ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ke depan ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, apapun yang kita hadapi masalah, ya kan? Hadapi dengan tenang, minta petunjuk kepada Allah. Jangan kita merasa kecil hati walaupun itu tidak sesuai dengan rencana. Dan kita tidak disuruh pasif, kita aktif. Misalnya ada sesuatu pekerjaan yang kita kerjakan gagal. Di dalam Murang Minang memotivasi kemanakannya, mak, kolah 2 kali yang bawa gagal. Bam nurut pendapat mak. Kecik mamaknya kok. Ya kan? Jalan selangkah hendak sampai nak. Pancuang sapancuang hendak putih. Kini gagal isu ulangi. Dibalik-balik bak memanggang barunya masak luar dalam diulang-ulang bak menyapuh baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Engkau jangan putus asa. Ulang lagi. Sudah basi, Pak. Sakareh-kareh itu basi. Kanyo panggang orang lu. Hanya ansu-ansu menokok. Bisa enggak basi kareh tadi picak? Bisa. Akhirnya dibantu dek tukangnya. Ini tukang toko berdua tu, tukang bantu seorang. Apa basi namanya? Ala bantu pangkunya. Ya kan? Kaum muslimin alun basah le no. Nyola pangku. Nyokapi joragum. Sudah tu nyokiki. Bata bantu matonyo. Kan alun nasah le tu. Tapi kok ditabih lah talok tanah ni nyoba. Tapi dia sah le juga tuasahan tambah tajam. Apa gitulah. Basi nan sakareh-kareh itu bisa dijadikan senjata yang tajam, ya kan? Karena banyak kaum muslimin latihan-latihan yang dia lalui. Jadi segala yang didatangkan Allah kepada kita dalam usaha kita itu latihan-latihan keimanan. Ari abi jo taruh umur awak berkurang. Apabila awak bersyukur ke Allah lah, hujan hari mau pe, panen hari mau pe, ya kan? Hitam bini mau pe, putih ada pe bini mau pe je. Ya kan? Kita syukuri semuanya. Jadi semua apa-apa yang terjadi di dunia ini untuk kita itulah kadarullah. Ya kan?
Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak, tidak ada ucapan yang lebih baik kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Makanya kita di dalam hidup ini disuruh zikir pagi, disuruh zikir siang, disuruh zikir sore, disuruh zikir malam. Tidak ada waktu yang sunyi dari zikir. Inilah yang membuat hati kita tentram. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Ketahuilah, dengan banyak mengingat Allah hatimu akan tentram. Itulah bapak-bapak dan ibu-ibu tausiah kita malam kini, hari Jumat nang kampe bulan ganjie di bulan Januari. Artinya apa? Kita sudah berkurang pula jatah hidup kita setahun. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini tidak ada yang mundur, tapi maju. Maju ke mana? Maju menuju pintu kubur. Ya kan? Itulah kehidupan kita di dunia ini, menuju kematian. Kematian itu pasti datang kepada kita. Kullu nafsin zaiqah. Zaiqah itu kematian itu akan menemuimu. Dan jangan khawatir kalau kamu berbuat baik, wa innama tuwaffawnakum ujurakum yaumal qiyamah. Dan kamu mati itu segala bentuk amal kebaikanmu akan disempurnakan menerima upahnya nanti di hari. Jadi kalau ndak lunas upah awak di Allah di dunia, kau jangan kecewa di akhirat nanti. Ibu-ibu kalau ada yang salah apa-apa nanam baca dalam kita berinteraksi dakwah, maafkan ambo ya. Ambo doakan seluruh jamaah ko masuk surga. Musajinya rancak Baitur Rahman, rumah yang maha pengasih. Siapa dia? Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang maha pengasih itu. Mudah-mudahan kasih sayangnya kita raih terus.